untuk pertanyaan yang tadi ya, sampai kapan kita mendoakan orang mati dan bagaimana kita tahu bahwa orang yang kita doakan itu telah masuk ke dalam surga, tidak lagi di api penyucian. Baik, jadi jelas semuanya ya, kalau bahwa api penyucian itu ada perkara ada yang tidak percaya, ya itu kembali kepada Anda. Kalau perkara tidak ada di kitab suci karena tidak ada kitab Makabe di kitab sucinya, ya itu bukan masalah saya, itu masalah mereka ya, karena mereka membuang kitab-kitab buku-buku di dalam Alkitab sehingga kebenaran itu tidak tersampaikan dengan baik. Padahal jelas kan di dalam kitab Makabe tentang mendoakan orang mati. Kita lihat nih di sini di 2 Makabe bab 12, kalau kita bisa baca ya dari ayat 38 sampai ayat 46. Nah, ini di sini tadi yang mengenai pertanyaan tadi ada. Jadi tentara itu mati dan ketahuan bahwa mereka punya jimat. Kemudian Yudas Makabe mendoakan mereka, mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, di sini nih tadi di ayat 42, kalian bisa cek di Alkitab masing-masing. Mereka pun lalu mohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semua. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa, justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi dan seterusnya. Jadi di sini Yudas meminta supaya orang itu memelihara diri tanpa dosa untuk bertobat. Nah, kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni, tetapi kita sendiri tidak mau bertobat, gimana? Jadi Tuhan itu senang, istilahnya senang untuk mengampuni dosa orang yang telah meninggal karena kita sendiri mau bertobat. Kalau kita mendoakan orang supaya dosanya diampuni, orang itu telah meninggal ya, tapi kita sendiri tidak berubah, bagaimana itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan untuk apa kita mempertanyakan sampai kapan kita mendoakan dan bagaimana apa tandanya kalau orang itu telah masuk surga sehingga kita tidak lagi meneruskan doa-doa kita. Kita mendoakan orang yang meninggal karena kita bertobat ya, harus ada dibarengi pertobatan. Apakah pertobatan itu ada batasnya? Nah, apakah pertobatan itu cukup sampai di sini selesai? Enggak kan? Pertobatan itu terus menerus. Toh misalnya orang yang telah meninggal tadi telah diampuni dosanya dan sekarang dia telah di surga, ya doa-doa dan pertobatan kita berguna untuk jiwa-jiwa yang lain. Jadi begitu ya saudara-saudaraku. Kalau kita mendoakan orang yang telah meninggal, ingat kita pun bertobat, harus bertobat. Nah, begitu. Ada